Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Keisha Almira dengan NIM 0603524069. Hari ini saya mempresentasikan tentang A.Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang tokoh muslim. Ia dilahirkan di kota Halab, Suriah pada tahun 1928 di daerah Qodi Askar. Beliau mempunyai nama lengkap Al-Ustadz Syekh Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan putra Syekh Ulwan yang pada umur 15 beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pelajarannya dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim, beliau telah banyak menulis buku, termasuk penulis yang produktif untuk masalah-masalah dakwah, syariah, dan bidang tarbiyah. Sebagai spesialisasinya, ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat di Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar-atsar para salaf yang saleh, terutama dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Wahbi Sulaiman Al-Rawaji Al-Albani yang berkata bahwa dia adalah seorang beriman yang pandai dan hidup. Abdullah Nashih Ulwan telah menulis beberapa karya ilmiah yang dapat dikaji dan dipelajari oleh para generasi muda dan umat Islam secara luas. Agar dapat mendidik jiwa peserta didik, diperlukan pemahaman tentang ilmu jiwa pendidikan. Jiwa pendidikan ini merupakan penyelesaian praktis terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Artinya bahwa persoalan dalam ilmu jiwa pendidikan biasanya diambil dari lapangan pendidikan itu sendiri, kemudian hasilnya dikembalikan ke lapangan itu pula. Pentingnya memahami kondisi psikologis atau kejiwaan peserta didik berkaitan erat dengan hasil proses pendidikan, karena perkembangan dan kondisi psikologis atau kejiwaan peserta didik akan mempengaruhi dengan sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan dalam kondisi yang labil. Pemberian ilmu, pengetahuan, dan internalisasi nilai juga akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, seorang pendidik dituntut untuk dapat mengembangkan potensi psikologi peserta didik. Sebab dalam konsep Islam, akal itu termasuk dalam tatakan rohani. Faktor psikologis membentuk pribadi individu secara berbeda. Kecenderungan dan kecondongan anak terbentuk dan menimbulkan kecerdasan yang oleh Profesor Dr. Howard Gardner dibagi menjadi 8 macam kecerdasan dengan secara tidak langsung menuntut pendidikan untuk memfasilitasi secara keseluruhan. Ini adalah sebuah quote dari buku A.Nashih Ulwan yang ditranslasi pada tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimita Mumtaz Zainullah dengan NIM 0603524071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Utsman Najati. Muhammad Utsman Najati adalah salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam pemikirannya yaitu ilmu psikologi. Utsman Najati salah satu tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam. Proses pemikiran Utsman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertai untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina pada periode 1939 sampai 1942. Semenjak itu, Najati memfokuskan tentang konsep-konsep kejiwaan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian membandingkan dengan konsep kejiwaan modern. Selanjutnya, dalam perjalanan karirnya di bidang pendidikan, Najati adalah dosen di Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Muhammad Utsman Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di sekolah tinggi keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Suwaih di Kuwait.
Ringkasan ceramah tersebut dipubliskan oleh Universitas Kuwait tahun akademis 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan Masyarakat. Najati juga mengajar mata kuliah kejiwaan pandangan para pemikir muslim bagi para mahasiswa tingkat strata pada jurusan psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah di kota Riyadh, Arab Saudi selama 1984 sampai 1987. Karya-karya Usman Najati. Sebagai seorang ilmuwan, banyak hasil tulisan yang telah dipublikasikan menjadi sebuah karya tulis literatur khasanah keilmuan Islam. Usman Najati merupakan salah satu pemikir yang cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang psikologi dan perspektif Islam. Karya Muhammad Usman Najati yang diterbitkan oleh penerbit Dar Arsy Syuruk Beirut sebagai berikut. Al-Qur'an wa Ilmu An-Nafs 1987, Al-Hadis An-Nabi wa Ilmun An-Nafs 1988, Al-Idrak Al-Hisyi inda Ibnu Sina Bahsun fi Ilmun Nafs inda Arab 1980, Ad-Dirasat An-Nafsaniyah indal al-ulama al-muslimin 1993, Ma'alim At-Tahlil An-Nafsi terjemahan dari Sigmund Freud 1988, Salas Rasail fi Nazarit Al-Jins terjemahan dari Sigmund Freud 1988, dan yang terakhir Ilmu An-Nafs Al-Klinik terjemahan dari Juliana Rutter Al-Bahasa oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Di sini saya ingin membahas psikologi Islam yang dimana membahas mengenai Zakiyah Darajat. Profesor Dr. Handers Haji Zakiyah Darajat lahir pada 6 November 1929 dan meninggal pada 15 Januari 2013. Adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Mesir pada 1964, Zakiyah membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama, Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, dan bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada pemikiran Zakiyah Darajat. Pemikiran Zakiyah Darajat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama atau 3 menteri, Menteri Agama, Mendikbud, dan juga Mendagri. Pada tahun 1975, melalui surat keputusan tersebut, Zakiyah menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah-sekolah agama Indonesia ini memungkinkan lulusan madrasah berbagai jenjang diterima di sekolah maupun perguruan tinggi umum. Dan Zakiyah merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 hingga 1988 dan pernah menjadi anggota MPR periode 1992 dan 1997. Lalu ada karya-karya Zakiyah. Di antara karya-karya yang pernah ia tulis adalah Ilmu Jiwa Agama, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, Problema Remaja di Indonesia, dan Perawatan Jiwa untuk Anak-anak, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia, Peranan Agama dalam Kesehatan, 123 Mental, dan Ilmu Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Zuhasana dengan NIM 0603524067. Saya akan membacakan mengenai Syed Muhammad Nakib Al-Atas yang lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Indonesia. Merupakan seorang pemikir, filsuf, dan sarjana terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran Islam dan pendidikan. Sebagai seorang keturunan Arab Melayu, ia menghabiskan masa mudanya di lingkungan yang kaya akan tradisi intelektual dan spiritual. Nakib menyelesaikan pendidikan
Paula di Indonesia, sebelum melanjutkan studi ke Universitas Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana ia memperoleh gelar dalam bidang sejarah dan filsafat. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Chicago yang memberinya perspektif lebih luas tentang ilmu pengetahuan dan budaya. Salah satu kontribusi utama Al-Atas adalah dalam bidang epistemologi, di mana ia berargumen bahwa pengetahuan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai etika dan spiritual. Ia mengkritik pandangan yang memisahkan antara pengetahuan dan moralitas, serta menekankan perlunya pembangunan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada akumulasi pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai. Melalui konsep adab, Naqib menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan sains. Naqib juga aktif dalam pendirian institusi pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip ini, termasuk Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, di mana ia pernah menjabat sebagai rektor. Melalui lembaga-lembaga ini, ia berusaha untuk mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dan aplikatif yang dapat menjawab tantangan dunia modern. Karya-karya dan pengajaran Al-Atas berkontribusi besar dalam membentuk pemikiran generasi baru pemikir muslim yang memahami pentingnya integrasi antara ilmu, moralitas, dan spiritualitas. Hingga saat ini, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas terus aktif menulis dan memberikan ceramah di berbagai forum internasional, menyebarkan pemikirannya tentang pentingnya kembali kepada akar ajaran Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dengan pendekatan intelektual dan spiritual yang mendalam, ia tetap menjadi salah satu tokoh sentral dalam diskusi tentang pemikiran Islam kontemporer dan peranannya dalam peradaban global. Karya-karyanya yang pertama ada Islam and Secularism yang mengkritik pandangan sekularisme dan menekankan pentingnya nilai-nilai Islam. Al-Atas berargumen bahwa sekularisme tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan moral umat manusia. Yang kedua ada The Concept of Education in Islam. Karya ini menjelaskan filosofi pendidikan dalam Islam yang menekankan pentingnya pendidikan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas. Al-Atas berupaya untuk membangun sistem pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Yang ketiga ada The Meaning of Life and Islamic Perspective. Dalam buku ini, Al-Atas mengeksplorasi makna hidup dari perspektif ajaran Islam, yang membahas tujuan dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Ia menekankan pentingnya mencari makna dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat ada The Islamic Philosophy of Science. Karya ini membahas hubungan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip Islam. Hana de Bastaman adalah seorang psikolog Indonesia yang memiliki pengalaman dan spesialisasi dalam bidang psikologi klinis dan pengembangan sumber daya manusia. Selain menjadi seorang praktisi psikologi, ia juga dikenal sebagai pembicara, trainer, dan konsultan yang sering memberikan pelatihan serta pendidikan terkait kesehatan mental dan pengembangan pribadi. Meskipun profil rinci tentang kehidupan pribadinya mungkin tidak banyak dipublikasikan, Hana dikenal luas di kalangan para profesional psikologi dan masyarakat yang ingin memperbaiki kesejahteraan mental mereka. Berikut beberapa bidang yang difokuskan oleh Hana de Bastaman. Yang pertama ada psikologi klinis, yang kedua pengembangan sumber daya alam, yang ketiga kesehatan mental dan edukasi masyarakat, keempat pelatihan dan konsultasi, kelima menulis dan berbagi pengetahuan, keenam stigma dan advokasi kesehatan mental, dan yang terakhir adalah pendekatan holistik dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang Malik bin Badri. Malik bin Badri adalah seorang ilmuwan dan cendekiawan muslim asal Sundan yang sangat dikenal dalam bidang psikologi Islam. Beliau lahir pada tahun 1932 dan dikenal sebagai salah satu pionir dan dalam mengembangkan pemikiran psikologi Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan teori-teori psikologi Barat. Dalam hidupnya, Malik bin Badri menempuh pendidikan tinggi di beberapa universitas ternama dan kemudian mengabdikan dirinya untuk mempelajari dan mengajarkan psikologi dan
perspektif Islam. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah menyusun dan memperkenalkan konsep psikologi Islam yang menekankan pentingnya aspek spiritual dalam memahami perilaku manusia. Badri berusaha untuk menyelaraskan ilmu psikologi dengan ajaran-ajaran Islam dengan fokus pada konsep fitrah, naluri dasar manusia, keseimbangan antara jiwa dan tubuh, serta bagaimana keyakinan agama dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Ia juga memperkenalkan pendekatan psikoterapi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Setelah berkontribusi dalam bidang akademik, Malik bin Badri juga menulis beberapa buku dan artikel yang memaparkan pandangan-pandangan dan konsep-konsep psikologi Islam. Pemikirannya memberikan perspektif alternatif bagi para praktisi psikologi dan akademis yang tertarik untuk menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran-ajaran Islam. Kontribusi Malik bin Badri dalam bidang psikologi Islam sangat penting dan meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, pengembangan psikologi Islam. Malik Badri adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan konsep psikologi Islam, yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan teori-teori psikologi Barat. Ia menekankan pentingnya dimensi spiritual dan agama dalam memahami perilaku manusia. Yang kedua, fitrah dan keseimbangan jiwa. Ia memperkenalkan konsep fitrah, naluri dasar manusia yang menjadi landasan utama dalam psikologi Islam. Menurutnya, untuk mencapai kesejahteraan mental, seseorang perlu memahami keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan spiritualitas. 3. Psikoterapi Islam. Malik bin Badri mengusulkan pendekatan psikoterapi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Ia memberikan alternatif bagi terapi psikologis yang lebih mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan dan prinsip-prinsip agama dalam proses penyembuhan. Yang keempat, publikasi akademik. Ia menulis berbagai buku dan artikel ilmiah yang memperkenalkan dan menyebarluaskan pemikiran psikologi Islam, memberikan wawasan baru bagi para praktisi dan akademisi di dunia psikologi. Kontribusinya membentuk fondasi bagi psikologi Islam sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri dan relevan di dunia modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.